Gua hampir mati gara-gara main bola. Bentar, sabar dulu. Alangkah baiknya sebelum kita nyampe di bagian ini, di bagian yang tragis ini, kita mundur dulu ke scene lainnya. Kenapa aku terlahir sebagai seorang WNI? Di mana 19 juta lapangan pekerjaan yang kau janjikan itu? Hei, antek-antek asing. Bentar, salah scene woi. Main bola. Menurut riset asal-asalan gua, sekitar 90% laki-laki di bumi ini pasti suka main bola. Kalau enggak, minimal pasti suka nonton bola ya kan? Ya, gua salah satunya. Tapi, gua nggak pernah nyangka kalau niat cuma main bola, malah ngebuat gua hampir mati sia-sia. Di video ini, gua punya satu cerita. Tapi seperti biasa, sebelum gua cerita, kalian dengerin intro dulu kali ya. Duh, gimana ya nyeritainnya? Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Pokoknya pengalaman ini masih terjadi di pondok pesantren. Yap, setelah gua nyeritain pengalaman gua di video sebelumnya tentang makan bareng kambing di pondok pesantren yang bisa kalian tonton di video ini. Tapi karena gua tuh orangnya baik hati dan tidak sombong, bakal gua rangkumin dikit. Jadi yang gua sampein di video itu berfokus pada konsep gua makan di pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren gua itu kita gak bisa makan sendirian. Jadi kalau makan kita harus patungan, mulai dari beras dan duitnya. Terus makannya kita bareng-bareng dalam satu nampan panjang. Ketika makan kita juga gak boleh manja, gak boleh jorokan dan gak boleh jijian. Tapi kalau kalian pengen tahu detailnya kenapa gua bisa makan bareng kambing, gua saranin buat nonton video ini. Hehehe. Nah, kalau di video pengalaman ini, gua bakal berfokus untuk nyeritain pengalaman gua ketika libur ngaji di pondok pesantren. Jadi di pesantren gua itu liburnya 2 hari, Kamis dan Jumat. Sama kayak sekolah negeri, liburnya juga 2 hari, Sabtu dan Minggu. Beda sama sekolah swasta, yang kadang liburnya cuma 1 hari, Minggu doang. Bentar, kok jadi bahas sistem libur sekolah sih? Nah, aktivitas gua dan santri yang lain itu di hari Kamis, paginya setelah kita sholat subuh, ngaji kajian kitab, atau biasanya kita sebut riungan. Dan pesertanya bukan cuma santri situ aja, ada warga sekitar di luar pesantren juga. Banyakan deh pokoknya, satu madrasah penuh sampai keluar-luar. Setelah kita riungan, apakah kita bisa tinggal rebahan dan menikmati hari libur? Oh, ternyata tidak. Ternyata seksi kebersihan di pesantren gua itu udah ngebikinin schedule kebersihan yang dia tempel di mading buat dilaksanain sama para santri. Dan biasanya per kelompoknya itu dibagi rata, bisa sampai 7 sampai 10 orang. Tugas berkelompoknya ada yang bagian bersihin area musola, bersihin area madrasah, bersihin area dapur, area asrama, area rumah guru ngaji, area halaman, bersihin toilet, dan buang sampah. Dan setelah itu, karena pada saat itu banyak santri baru yang mondok, termasuk gua, para santri senior bikin acara pas libur ngaji. Mereka punya ide bagus, ngajakin semua santri buat healing ke Pila. Tujuannya agar para santri baru merasa betah dan nyaman. Nah, kita di situ udah pada sepakat buat bikin nasi liwet, patungan beras, dan duit 5.000 buat beli lauk pauk yang murah meriah mantap. Nice. Dan setelah itu, kita pun bergegas ke Pila. Dan setelah kita nyampe di Pila, hal pertama yang kita lakukan itu berenang. Gua di situ sebenarnya masih malu-malu ya. Tapi ketika gua lagi bengong, ketika gua lagi bersedih karena jauh dari orang tua sambil merenungi nasib bangsa. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok.
Tiba-tiba dari belakang gua digotong dan diceburin. Brengsek emang para senior gua tuh. Terus habis berenang dan habis basah-basahan, kita lanjut buat main bola sambil bugil-bugilan. Kita mainnya seru-seruan doang. Dan sumpah ya, itu mainnya tuh seru banget tanpa beban. Terus ketika kita lagi capek main bola, nasi liwet pun udah mateng. Kita pun semua pada makan bareng di atas daun pisang yang nikmat banget. Lah, Bang, katanya lu hampir mati gara-gara main bola. Mana gak ada kejadian apapun? Bentar, sabar dulu, sabar. Dan setelah kita pulang seru-seruan dari villa, karena malamnya itu malam Jumat, yang dimana para santri punya aktivitas rutin, yaitu baca yasin dan maulid tiba. Setelah selesai baca yasin dan maulid tiba, tiba-tiba para senior tuh nyamperin gua dan ngajakin gua buat main futsal. Ternyata nih ya, efek ketika gua main bola di villa tadi itu membekas di hati mereka. Mereka ngelihat gua tuh kayak titisannya Cristiano Ronaldo, alias jago main bolanya. Padahal gua mah di situ cuma lari-lari hoki doang. Tapi para senior gua malah nganggap gua tuh jago main bola. Gua di situ udah berusaha ya buat nolak ajakan mereka dengan alasan sehalus-halus mungkin. Aduh, Ajis nggak bisa main bola. Mana nggak punya sepatu futsal lagi. Tapi kalian tahu apa jawabannya? Nggak punya sepatu futsal. Aman aja, Jis. Santri mah nggak pakai sepatu kalau main futsal. Ya, di situ gua kehabisan alasan untuk menolak ajakan mereka. Dengan pasrah, gua pun terseret arus tekanan dari para santri senior. Lalu kita pun berangkat ke lapangan futsal naik mobil dugul. Nyampe sana, peluit kick off pun berbunyi. Dan bener aja, main futsalnya tuh serius. Beda banget sama main seru-seruan di villa tadi. Ini tensinya tinggi, temponya cepet banget. Gua di situ nggak terlalu banyak nyentuh bola karena gua kebingungan dan gua lebih banyak lari-lari gak jelas. Sampai di mana gua mendapatkan bola dan dengan kesadaran penuh gua melihat ada kekosongan di sisi sebelah kanan. Gua pun berlari menggiring bola tanpa melihat situasi sekitar. Gua hanya fokus ke bola itu. Tapi tiba-tiba gua nggak sadar. Di depan gua ada orang lain yang badannya tuh super besar. Tinggi, gemuk. Gua yang badannya tuh kurus cuma tulang doang, nabrak dia dengan kecepatan penuh. Gua langsung terpental, terjatuh dan gak bisa bangkit lagi. Gua tenggelam dalam lautan luka dalam. Ya, gua jatuh di karpet rumput sintetis. Sumpah ya, pas nabrak itu dada gua rasanya kayak dihantam paru Thor. Sesek banget, napas gua hampir habis. Bener-bener kayak mau menghembuskan napas terakhir di lapangan futsal. Dan di pikiran gua saat itu, kamu tahu, kalaupun ada hukuman untuk manusia setelah mati, apa yang paling mengerikan? karena panik, spontan gua langsung komat kamit. Baca kalimat syahadat di dalam hati gua. Dan di tengah-tengah rasa sakit akibat benturan itu, si abang gemuk yang tadi gua tabrak, otomatis dia panik. Dia berusaha buat nolongin gua. Setelah gua bisa napas normal lagi, gua dipapah sama si abang itu ke bangku cadangan sambil nonton sisa pertandingan itu. Alhamdulillah, gua bersyukur gua masih hidup dan gua bisa menjadikan pengalaman ini jadi konten animasi pengalaman. Hehehe. Tapi penderitaan itu belum kelar. Ketika pulang, tanpa gua sadari, kaki gua tuh memar-memar karena main futsalnya tuh nyeker tanpa pakai sepatu. Dada gua masih kerasa sesak dan kita pulang ke pondok pesantrennya tuh jalan kaki. Mana jauh lagi. Sempurna banget penderitaan gua pada malam itu. Dan ya begitulah cerita pengalaman gua hampir mati gara-gara nabrak abang-abang ini. Yap. Akhirnya beres juga ini animasi pengalaman. Seperti biasa gue delay lagi. Kenapa gue delay? Karena kemarin tuh gue tuh sakit ya. Dan penyakit yang gue derita itu adalah penyakit males gitu.
Penyakit malas. Beneran sih, serius. Gue kemarin sakit, demam. Tapi demam gitu. Terus setelah sakit itu gue merasa kayak males gitu buat ngelanjutin animasi pengalaman ini. Sampai di mana suatu ketika pas gue lagi lihat komenan di video YouTube gue, ada yang komen kayak gini, "Bang, kapan upload? Kok lama banget?" Dan dari situlah gue berhasil untuk mengalahkan rasa malas itu. Gara-gara komenan itu. Siapapun kamu yang komen itu, terima kasih ya udah menyelamatkan gue dari rasa malas. Dan kayaknya gue terlalu berlebihan ya bilang kalau gue hampir mati gara-gara main bola. Mungkin karena tubuh gue, badan gue tuh yang terlalu rapuh, terlalu lemah kali ya. Kayak mungkin bagi orang-orang di luar sana yang sering main bola gitu, itu biasa aja gitu. Mungkin pas denger gue bilang kayak gini tuh kayak lebay banget anjir gitu loh. Ya udah itu aja, gue Ajis, dah.